Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Jayanti dari Universitas USN Kolaka Kampus B Buton Tengah, Program Studi Ilmu Komputer. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai tugas saya, yaitu mata kuliah komputasi awan yang diampu oleh Bapak dosen Dirman Eskom Mkom. Langsung saja masuk pada judul materi yang akan dibahas, yaitu migrasi aplikasi ke cloud dan migrasi server klien jaringan. Baik, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus tahu sebelumnya apa sih migrasi itu. Jadi migrasi itu adalah peristiwa perpindahannya suatu organisme dari suatu bioma ke bioma lainnya. Secara sederhana, migrasi didefinisikan sebagai aktivitas perpindahan. Dan selanjutnya yaitu kita harus tahu dulu apa itu cloud. Jadi cloud ini adalah sebuah unit penyimpanan semua file Anda. Cloud atau komputasi awan adalah gabungan pemanfaatan teknologi komputer dan pengembangan berbasis internet. Jadi, apa itu migrasi aplikasi ke cloud? Jadi, migrasi aplikasi ke cloud itu yaitu dapat diibaratkan seperti pindah rumah, namun dalam konteks teknologi informasi (TI) yang dipindahkan itu bukan perabot atau peralatan rumah, melainkan data aplikasi dan proses TI. Pemindahan dilakukan dari suatu pusat data fisik. Selanjutnya yaitu, apa sih manfaat mengimplementasikan teknologi cloud bagi sebuah perusahaan? Jadi yang pertama yaitu mengubah atau migrasi bisnis ke ranah digital, mendigitalkan bisnis. Dengan memanfaatkan teknologi cloud, bisnis akan lebih cepat bersaing dengan para kompetitor, di mana faktanya saat ini masyarakat digital lebih memilih menggunakan layanan maupun aplikasi berbasis internet atau online. Perubahan tren ini terjadi karena adanya tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi. Selain itu, masyarakat digital juga menuntut sesuatu dengan cepat, mudah, efisien, solutif, serta mengutamakan ketersediaannya. Dengan mengimplementasikan cloud dalam sebuah perusahaan, laju perputaran bisnis akan lebih optimal. Yang kedua yaitu mengurangi pengeluaran biaya di bidang IT. Teknologi cloud dapat membantu mengurangi pengeluaran budget yang dibutuhkan untuk sistem infrastruktur komputer secara tradisional. Dengan integrasi sistem cloud, maka anggaran budget yang dikeluarkan dapat lebih disesuaikan dengan besarnya penggunaan. Cloud memungkinkan Anda untuk membayar sesuai penggunaan. Jadi, semakin minim kebutuhan cloud Anda, maka semakin sedikit Anda harus membayar. Dan begitu pula sebaliknya. Hal ini sangat bermanfaat untuk mengurangi biaya, karena kebutuhan untuk membeli kebutuhan hardware yang memiliki harga tinggi tentunya dapat ditekan. Di satu sisi, sistem cloud memerlukan penanganan oleh tim profesional IT yang mampu melakukan pengelolaan sistem serta memanajemen dalam cloud. Kemudian yang ketiga, lebih hemat waktu. Dengan memanfaatkan teknologi cloud, perusahaan dapat lebih banyak menghemat waktu dalam hal manajemen IT dan bisa lebih fokus untuk perkembangan serta inovasi bisnis. Seperti yang diketahui, ada banyak infrastruktur yang diperlakukan dalam membangun data center, seperti misalnya server hingga tim teknis yang harus selalu ready untuk mengurus aplikasi, platform, operasional, hingga keamanan data center tersebut. Tentunya hal ini sangat menyita waktu, apalagi bagi sebuah startup bisnis. Maka pilih paling bijak adalah mempercayakan kebutuhan cloud serta manage cloud kepada provider penyedia layanan IT yang trusted, reliable,
dan memiliki layanan serta tim teknis yang profesional. Kemudian yang keempat yaitu fleksibel dalam menyesuaikan kebutuhan konsumen. Dengan integrasi sistem cloud pada sebuah perusahaan, maka bisnis dapat dengan mudah menyesuaikan kebutuhan pasar. Seperti yang kita ketahui, tren sering berubah-ubah dengan memanfaatkan kemajuan serta perkembangan teknologi. Bukan tidak mungkin sebuah bisnis dapat mengejar dan bahkan menyesuaikan kebutuhan konsumen. Sebuah bisnis dapat menyediakan sumber daya infrastruktur baru tanpa harus memikirkan tentang perencanaan dan pengelolaan hardware. Selanjutnya yaitu mudah dalam manajemen dokumen dan data penting. Cloud dapat membantu mempermudah akses terhadap data-data penting yang disimpan dalam server cloud. Tentunya data-data ini dapat diakses jika device yang digunakan terhubung dengan internet. Authorized user dapat mengakses data secara tepat, mudah, di mana saja, serta kapanpun data dibutuhkan. Sistem cloud juga memberikan keunggulan, seperti misalnya kebutuhan untuk kolaborasi pekerjaan. Pengelolaan data juga bisa dengan mudah dilakukan melalui sistem cloud. Yang keenam yaitu skalabilitas. Skalabilitas merupakan tingkat pengaturan atas skala permintaan dan penggunaan bandwidth server. Tentunya kebutuhan ini sangat fluktuatif. Kadang permintaannya bisa tinggi dan terkadang juga bisa saja rendah. Dengan integritas sistem cloud, maka Anda dapat mengatur operasional bandwidth ini. Anda dapat dengan leluasa mengatur penyesuaian kapasitas serta adaptasi kebutuhan cloud. Selanjutnya yaitu yang terakhir, yang ketujuh, yaitu cepat dalam pemulihan bencana. Bagi pemilik bisnis, tentunya sebuah perusahaan harus memiliki rencana pemulihan bencana dengan menggunakan sistem cloud. Disaster Recovery Plan atau DRP akan tetapi mudah untuk dilakukan. Tentunya dalam sebuah data center terdapat backup power atau UPS yang akan memastikan server tidak akan mengalami downtime, sehingga data dalam sistem cloud tetap aman, dapat diakses dan tidak hilang atau rusak. Dengan solusi backup berbasis cloud, maka pemulihan dari bencana akan lebih menghemat waktu dan kerugian perusahaan dapat diminimalisir. Nah, itulah tadi manfaat mengimplementasikan teknologi cloud bagi sebuah perusahaan. Selanjutnya itu langkah-langkah migrasi aplikasi ke layanan cloud. Berikut 5 hal yang menjadi perhatian saat memindahkan aplikasi kamu ke cloud. Yang pertama yaitu ada transisi. Saat menggunakan cloud untuk berbagi sumber daya akan mendapatkan efisiensi yang besar. Perusahaan tidak akan mendapatkan gangguan apapun saat memigrasikan ke cloud. Hal ini dikarenakan beberapa aplikasi memiliki rekam jejak yang baik dalam memigrasikan aplikasi ke cloud. Yang kedua yaitu biaya. Yang terus meningkat, data terus bertambah menuntut untuk lebih banyak investasi dalam infrastruktur IT. Disinilah celah untuk cloud dengan cara mengeluarkan biaya untuk on-premise atau mempertimbangkan investasi ke cloud. Salah satu keuntungan di cloud adalah Anda membayar yang Anda pakai. Jadi di cloud tidak ada resource yang tidak terpakai. Hal ini untuk menghindari investasi yang besar di awal dan ini memungkinkan perusahaan untuk lebih fokus pada produk yang mereka jual serta dapat memprediksi biaya pengeluaran di masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu integrasi.
Salah satu keunggulan cloud adalah kemampuan dan skalabilitas yang mudah dalam pengendalian biaya. Hal ini juga membawa efek kompleksitas yang tinggi dengan pilihan cloud public, private, maupun hybrid. Selanjutnya yaitu data source staff IT. Yang terus bertambah berarti pekerjaan untuk orang atau staf IT dalam mengelola dan memperluas perlindungan data. Yang terakhir yaitu hidden cost. Hidden cost menggabungkan cloud menjadi bisnis proses harian, membuat beberapa karyawan berpikir cara kerja cloud. Cloud file sharing merupakan contoh penerapan sederhana di perusahaan. Penggunaan file sharing perusahaan yang tidak dienkripsi yang menimbulkan risiko keamanan bagi perusahaan. Hal ini membuat risiko yang tidak terlihat oleh perusahaan, tetapi risiko ini dapat dihindarkan dengan memilih file sharing yang dapat dienkripsi. Setelah pembahasan mengenai migrasi aplikasi ke cloud, selanjutnya kita akan melangkah pada pembahasan baru, yaitu tentang migrasi server. Jadi, yang dimaksud migrasi di sini adalah perpindahan data dari sebuah akun layanan ke akun layanan lain. Akun layanan dapat berupa akun shared, hosting atau server, dan penyedia layanan dapat MWN atau penyedia layanan lainnya. Kemudian jenis-jenis migrasi. Yang pertama yaitu antar server hosting. Jadi antar server hosting ini yaitu perpindahan akun shared hosting ke MWN dari satu server hosting ke server hosting lainnya. Yang kedua yaitu upgrade ke dedicated. Jadi upgrade ke dedicated ini perubahan dari akun shared hosting di MWN ke akun colo atau dedicated di MWN. Kemudian ada downgrade dari dedicated dari akun colo atau dedicated di MWN ke akun shared hosting di MWN. Selanjutnya ke MWN. Jadi MWN di sini merupakan layanan di tempat lain ke akun layanan di MWN untuk detail batasan dan spesifikasi bantuan yang kami berikan. Kemudian dari MWN, dari akun solo dedicated di MWN ke akun layanan penyedia lain. MWN dapat membantu proses migrasi untuk semua hal di atas dengan syarat-syarat tertentu. Baca bagian bantuan MWN. Kemudian kita melangkah pada judul baru yaitu klien. Jadi klien ini apa sih? Jadi klien adalah sembarang sistem atau proses yang melakukan suatu permintaan data atau layanan ke server. Kemudian fungsi dari klien itu apa? Jadi fungsi dari klien ada beberapa. Yang pertama yaitu mengatur user interface, kemudian menerima dan memeriksa sintaks input dari pemakai, kemudian memproses aplikasi, generate permintaan basis data dan memindahkan ke server, terus memberikan respons balik kepada pemakai, kemudian menyediakan akses basis data secara bersamaan, menyediakan kontrol recovery. Kemudian ada beberapa kelebihan dan kekurangan klien. Kelebihan klien terdiri atas 3 kekurangan. Yang pertama yaitu kecepatan akses. Kelebihan klien yang pertama yaitu kecepatan akses lebih tinggi, sistem keamanan dan administrasi lebih baik, sistem
backup data lebih baik. Kemudian ada beberapa juga kekurangan klien. Kekurangan klien terdiri atas biaya lebih mahal, dibutuhkan komputer dengan spesifikasi khusus untuk menjadi server, kemudian ketergantungan terhadap server. Jika server terganggu, maka keseluruhan jaringan terganggu. Baik, itulah tadi sedikit pembahasan materi mengenai materi yang berjudul migrasi aplikasi ke cloud dan migrasi server klien jaringan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.